dokter melarang kita jangan pernah kena banyu pian. Itu dokter lah, bukan salon. Ngatakan Jarul Salam itu bukan salon. Kalau salon melurus rambut karena banyu karena keriting rambut pian, ini salon. Lain dokter, beda. Ada kalau pernah orang ke salon melurus rambut bebinian takut nih. Pian jangan kena banyu lah rambut pian ini dalam jangka 1 minggu misalnya, atau dalam jangka 3 hari. Bingung aja jokang salonnya mau nikam kena banyu kena tablik asal pulang. Bingung, bodoh ya apa? Pasrahatan mandi wajib kayak apa? Mun aku misalnya dibawa laki misal mandi wajib ku pacangannya jingkar sama aku mandi sembahyang kada pacangan keriting basah rambut lain kisah. Itu tidak boleh, bukan alasan seperti itu lah, bukan alasan. Jadi takut memakai air karena ada penyakit, ini penyakit kecacar atau luka, semuanya itu kan luka-luka, pokoknya ujar dokter kada boleh kena air, boleh kita tayamum. Yang ketiga, air yang ada hanya sedikit cukup dipakai untuk minum saja. Pian di perjalanan, mau contoh mulai sinilah ke Sungai Danau atau misal ke Kota Baru. Dari KNPI sini Desa Pemuda sampai ke Kota Baru rumah nih kadada gurun aja berjalan. Tapi ada yang pian bawa di mobil itu banyunya cukup segalon. Enggak segalon dalam mobil itu misalnya orang 20 hendak bawa bodoh ya apa habis, hendak dibawa bodoh habis kada kalau lagi minum. Berarti apa caranya? Bertayamum kita. Karena cara-caranya kayak apa cara bertayamum lah. Itu syarat-syarat tayamum. Jadi ada syarat-syaratnya orang bertayamum ini. Itu sebab-sebab tadilah, sebab-sebab orang boleh bertayamum tadi ketika itu tidak ada air. Habis itu takut inya itu ada penyakit. Yang ketiga yaitu airnya sedikit cukup pakai minum saja. Itu syaratnya 3. Sebab-sebabnya. Jadi syarat-syarat tayamum yang pertama menjadi air lebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan sebab ketiadaan air. Jadi yang pertama itu menjadikan air lebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan sebab ketiadaan air. Jadi orang bertayamum ini tidak boleh pian harus masuk waktu. Misal jam 1 itu waktu zuhur. Pian bertayamum jam 11 atau jam 10 tidak boleh. Kada boleh. Kecuali masuk waktu Allahu Akbar jebol ajan. Pian kada boleh bawa cacar hanya bertayamum. Tapi kalau jam 11 atau jam setengah 12 itu belum masuk waktu, tidak boleh bertayamum. Tidak harus pas masuk waktunya. Yang kedua, bertayamum ini mesti masuk waktu. Nah, ini masuk waktu. Yang tadi itu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan sebab ketiadaan air. Ini ketiadaan air harus sudah masuk waktu. Yang kedua, bertayamum itu mesti masuk waktu. Sama juga nih, kurang lebih. Yang ketiga, dengan debu tanah yang suci dan tidak bercampur dengan barang lainnya. Tanah yang suci, cari yang suci. Di mana biasanya di bawah perumahan, itihi angkat tanahnya, cium-cium pina bau, jangan diolah tayamum. Kalau pina angkat tahe kucing karing. Jangan dicium. Ini wah ini kita banyak kucing di bawah perumahan, ayam di bawah perumahan, kambing di bawah perumahan. Kadang-kadang kananakan beherak bisa di bawah perumahan. Ya jar orang tuh ada kisah kalau berdiri salah berduduk salah aja. Betangguhan. Apa ya jar berdiri salah berduduk salah? Bingung kawan nih, apa berdiri salah berduduk salah? Jar kawan gong nggak tahu jar. Orang beherak di bawah perumahan. Mbah anak berdiri perumahan, anak berduduk kotoran kita di bawah, bingung Itu ngaran berdiri salah berduduk salah. Jadi cari yang suci tidak bercampur daripada sesuatu barang yang lainnya atau najis, tidak boleh. Rukun-rukun tayamum yaitu niat tayamum seperti sahajaku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu karena Allah. Ini mengharuskan niatnya. Kalau orang bertayamum itu niatnya mengharuskan sembahyang, bukan menghilangkan hadas. Kalau kita berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum ini cukup gasan mengharuskan saja. Artinya najis najis kita itu, hadas kita itu dihilang. Contoh misal rahatan sembahyang Allah ini bertayamum nih, tapi dalam keadaan tidak ada air, lain sakit tadilah, lain sakit beda. Misal ini dalam setahunan kada hujan,
Dalam setahunan kereda banyak misal gasan minum saja hendak maudhu kadak awal cuman ratang sembahyang Allahu Akbar dalam keadaan tayamum sekalinya rak hujan batal langsung sembahyangnya batal langsung jangan coba-coba ditarusakan itu tayamum ratang sembahyang Allah busialah ya Jumatan lah orang yang sing banyakan kabur ya hujan kabur tayamum wari imamnya ratang kereda air batal harus wudu pulang kita hanya sembahyang. Nah itulah syaratnya. Jadi sahajaku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Lafadznya nawaitu tayammum lil istibahis shalah fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua memindahkan tanah ke anggota yang disapu. Caranya biarin lah. Jelas sejak lagi kira-kira. Contohnya, ini tanah. Harus kita tanah itu pegang tanah tapuk gitu nah. Kelihatan kalau berdebu, arti mindah. Bukan tanah di muka kita salah. Atau tanah di muka, kayak ini caranya. Kita tapukan kayaknya. Jangan ambil tanah sapukan ke muka, celemotan muka bacangannya. Celemotan, jadi ambil tanah, kan yang kita ambil debunya orang, ambil tanah kita tipikakan. Jadi yang ganal-ganal yang kayak batu, yang kayak yang pilih gumpal-gumpal itu guguran, sisanya debu. Ya ada. Tapi punya tanah liat pula yang kini akan ya yang celemotan tangan. Nah, apa aja pulnya kada dia debu pas saya tanah liat seadanya. Miti orang bawa bata dia mau ucak bata di situ ya kun ipul jingkar masuk ke ke langgar. Enggak boleh harus debu salahnya. Tepuk ke sini pindahkan. Caranya. Jadi berwudu sebelum apa namanya? Mana tadi? Memindahkan tanah ke anggota yang disapu. Yang ketiga, 2 kali pukulan, sekali untuk muka dan sekali untuk tangan. 2 kali pukulan, sekali pukul, tup, tapu, kesan muha. Nah, jangan pian salah lah. Kalau ya misalnya salah kaprah, janggut harus masuk ke dalam jar. Kaning harus masuk ke dalam jingkaram. Tapuk sekali. Nah, bujudakan janggut tepanjang hibak debu lu janggut. Ada gitu caranya. Lah lain seperti air. Ini untuk membolehkan sembahyang bukan menghilangkan hadas kecil. Tepuk. Kini akan jangan di sini karena boleh. Ini mutan najis akhirnya karena bekas tadi tepuk ke sini akan. Ayo sapu akan. Nah. Cukup asal rata aja sudah. Caranya 1 tepukan. Jangan seperti wudu lah 3 kali jar. Ngarang kisah mau anu nih kisah ilmu 3 kali tapu pulang 3 iya pulang nah celemotan muka bisa lagi sudah bedempul muka jadi sekali aja sekali tepukan buat tangan tepuk ini ada apa caranya sini tepuk sekali buat tangan kemarin kayak apa caranya nah kanan ingatlah caranya jangan tegetuk kayak ini kada boleh lah sekali tepuk ini caranya tup anak di sini ujung tarik nah putar ini jangan tegetuk ujung kayak ini hanya terakhir sini tup ngerti lah tes bang Pol anu bang Pol contoh akan Pol tepuk ujung nah tarik ini jangan tegetuk lah telapak pian hanya di sini getuk akan nah tup adalah yang apa namanya yang kedua pulang ini pulang tarik nah ini akan nah, ya kada. Kayak model buku tau juga. Ini ada. Itu caranya. Yang keempat menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku yang tadi contohnya. Yang kelima tertib artinya mendahulukan dari tangan. Sunnah-sunnah tayamum membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyedikitkan debu tanah yang ada di tangan apabila banyak. Nah, jadi sedikit akan ditapuk tadi. Ditapuk bujur-bujur lawan kayak ini. Jangan menapuk kayak ini, Bian. Kada boleh. Ambil tanah. Lain kada boleh. Katakanlah, ini bersih judulnya pada debu. Tepuk. Ini nah. Kayak ini aja gugurakan. Caranya jangan kayak ini. Habis pacangan ada debu lagi. Itu caranya. Yang ketiga mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kanan dulu. Hanya kiri. Sama yang kayak wudu.
Ada yang kiri dulu, ada yang wudu, ada yang kanan, macam-macam.